Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat kalian semua yang ada di rumah hari ini. Kita hari ini akan lanjutkan kembali materi pembelajaran kita. Baik, saya akan jelaskan materi kita pada pagi hari ini dengan topik kita hari ini adalah relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolahku. Jadi ada hubungan yang saling keterkaitan antara keluarga, rumah tangga maksudnya, orang tua, gereja, dan sekolah ya. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi ini adalah bagaimana siswa memahami peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama dalam kehidupan masa kini. Keunikan manusia di mata Allah. Nah, anak-anak manusia itu disebut mahkota ciptaan. Kenapa disebut mahkota ciptaan? Karena manusia diciptakan di puncak proses penciptaan Allah di hari ke-6. Lalu timbul pertanyaan kembali, kenapa manusia itu diciptakan pada hari ke-6, tidak di hari yang pertama? Maka jawabannya adalah Allah terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan manusia tersebut. Setelah semuanya tersedia, barulah Allah menciptakan manusia di hari yang ke-6. Dan kita mendapati bahwa manusia dicipta sangat unik dan spesial, di mana manusia itu dicipta berbeda dengan ciptaan-ciptaan lain. Manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani, kata segambar dan serupa disebut selem demut. Lalu dalam bahasa Latin disebut dengan kata imagode. Jadi kalau anak-anak mendengar selem demut imagode, itu artinya adalah manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, manusia itu diberikan akal budi, ya, diberikan pengertian untuk dapat mengenal Allah, beriman kepada Allah. Nah, itulah keunikan manusia dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Manusia diberikan akal budi, kecerdasan untuk bisa mengenali Allah sebagai sang penciptanya. Dengan akalnya, manusia mampu melihat gejala-gejala alam dan mereka memiliki rasa tanggung jawab. Dan manusia ini juga disebut sebagai makhluk mulia dan sangat istimewa di hadapan Allah. Maka Allah menciptakan dia segambar dan serupa dengan Allah. Nah, anak dan pendidikan. Kita tahu manusia pertama Adam dan Hawa adalah satu keluarga dan mereka dianugerahi Tuhan keturunan yang bernama Adam dan keturunan Adam dan Hawa itu adalah Kain dan Habel. Nah, dua anak ini memiliki profesi yang berbeda, di mana Kain itu adalah seorang petani dan Habel seorang peternak. Memang di akhir kehidupan mereka terjadi hal yang tragis di mana Kain membunuh adiknya Habel gara-gara hatinya kecewa, di mana persembahan Habel yang diterima oleh Allah dan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan Allah. Nah, manusia itu Adam dan Hawa dititipkan anak. Dan hal yang sama juga tentunya kepada manusia sekarang, anak dititipkan dalam rumah tangga. Jadi anak ini merupakan anugerah. Anugerah itu artinya pemberian Tuhan. Anak ini dititipkan Tuhan kepada keluarga, dilengkapi dengan talenta atau potensi yang sangat luar biasa. Potensi yang dititipkan Tuhan kepada anak-anak itu adalah ada potensi kognitif, intelektual, potensi afektif, moralitas, dan potensi spiritual, kerohanian, dan juga potensi psikomotorik bersifat keterampilan. Nah, pendidikan utama dan pertama, salah satu sarana mengembangkan potensi-potensi yang dititipkan Allah dari kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual, maka anak harus ada di sekolah. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan kedua, yang pertama adalah keluarga, jadi sekolah yang kedua bagi anak-anak setelah keluarga atau rumah tangga.
Sekolah diberikan sebagian tanggung jawab pendidikan yang diemban oleh orang tua, anak sebagai objek pendidikan agar mendapatkan pendidikan yang terbaik dan utama. Jadi keluarga atau rumah tangga dan sekolah bermitra untuk boleh mengarahkan, untuk boleh menuntun, membimbing anak dalam dunia pendidikan. Nah, anak-anak kita bisa lihat ada namanya istilah tri pusat pendidikan. Tri itu 3 pusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang disebut informal. Pendidikan dalam konteks keluarga, di mana sosialisasi, pengenalan, karakter, sopan santun, dan sebagainya, itu didapat anak di rumah tangga melalui orang tua. Maka orang tua adalah guru utama dan pertama, dan pendidikan ini disebut dengan pendidikan informal. Yang kedua, pendidikan dalam konteks gereja, berinteraksi dengan semua orang, semua anggota gereja, kecil, dewasa, orang tua, mendengarkan khotbah dari pendeta, kesaksian, testimoni, dan pendidikan ini disebut pendidikan non formal. Lalu yang ketiga adalah pendidikan dalam konteks sekolah. Memperoleh pendidikan formal, artinya terprogram, terperinci, terjabarkan dengan baik dan dievaluasi. Dan itu adalah pendidikan yang menstimulasi bagaimana potensi-potensi yang ada pada anak tadi dikembangkan untuk lebih maksimal. Nah, di gereja yang diasah adalah spiritualnya dan dipertajam juga adalah kerohanian. Jadi mengenalkan sejak dini, gereja adalah pusat pendidikan non formal yang banyak mengajarkan nilai-nilai kekristenan yang siap diaplikasikan anak dalam konteks kehidupan. Jadi kita harus peduli dan perhatikan bagaimana kecerdasan spiritual ini harus terpenuhi dengan maksimal, dan itu hanya ada di rumah Tuhan. Nah, relasi antara sekolah dan keluarga. Sekolah disebut pihak sekunder dan keluarga pihak primer. Ya, primer itu utama, ya nak. Antara sekolah dan keluarga ada hubungan harmonis, relasi yang baik untuk bersama-sama memantau, memonitoring perkembangan anak dalam mengembangkan potensi-potensi yang dititipkan Tuhan kepadanya. Antara guru dan orang tua ada terbuka ruang komunikasi intens yang terkait dengan perkembangan anak. Jadi orang tua selalu memberikan report dan guru juga bisa memberikan info terkait perkembangan anak di sekolah. Orang tua tidak bisa menyerahkan kepada guru saja untuk perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik dan spiritualnya. Tapi dua-duanya harus berkesinambungan, bekerja sama dengan baik antara guru, orang tua, dan semua pihak-pihak yang berkontribusi untuk memberikan pengawasan, monitoring, memberikan dukungan, dan juga memberikan pembelajaran kepada anak. Ya, jadi anak itu menjadi tanggung jawab bersama dan juga menjadi tanggung jawab bangsa dan negara menyiapkan generasi yang lebih baik di kemudian hari. Kesimpulan materi ini adalah tanggung jawab dalam mengasuh anak tidak semata di tangan orang tua, namun ada banyak pihak yang terlibat dan berkontribusi. Oleh sebab itu, hubungan atau relasi dan komunikasi adalah sarana untuk memudahkan hal-hal yang akan dikerjakan kepada si anak. Jadi anak-anak itu menjadi objek, menjadi tanggung jawab kita bersama, dan semoga anak-anak kita ini bisa kita hantarkan dengan bergandeng tangan, sinergi kepada rancangan Tuhan, kehendak Tuhan untuk dirinya. Dan semoga anak-anak kita ini menjadi generasi unggul yang lebih baik tentunya dari kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua yang hari ini sudah mendengarkan rekaman video ini. Nanti siap ini silakan pahami, silakan catat materinya dan kerjakan latihan soal yang juga lampirkan setelah pengiriman materi ini. Terima kasih untuk kalian, jaga kesehatan dan tetap konsumsi makanan-makanan sehat, vitamin, istirahat, dan untuk sementara jangan keluar rumah dulu nak. Stay at home kalau tidak ada hal yang urgent. Terima kasih untuk atensi pagi hari ini. Selamat belajar buat kalian semua dan tetap semangat. Tuhan memberkati kalian. Salam sama orang tua dan tetap waspada ya. Baik, Tuhan berkati. Selamat pagi, selamat siang. Shalom.